Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Jenis Media Komunikasi Antar Mahasiswa Universitas Semarang Saat Pandemi. Saya Mita Ardian Kurnaningrum. Nama saya Febilana Razizah. Saya Citra Diah Ayu Maharani. Saya Oktarina Sinaga. Saya Ausani Juliania. Baik, kita akan memulai presentasinya. Pandemi COVID yang melanda dunia telah mengubah sendi-sendi kehidupan di berbagai belahan dunia, mulai dari segi perekonomian hingga segi komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting bagi berjalannya kehidupan sosial di masyarakat, terutama pada mahasiswa. Di era pandemi ini, mahasiswa telah mengubah cara berkomunikasi, tidak lagi melalui komunikasi secara langsung, melainkan melalui media online. Melalui penelitian ini, kami membahas tentang media-media apa saja yang digunakan mahasiswa Universitas Semarang untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya di masa pandemi COVID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media yang paling sering digunakan mahasiswa Universitas Semarang untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Semarang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Line berperan penting dalam proses berkomunikasi antar mahasiswa Universitas Semarang. Pendahuluan. Menurut Hafidz Canggara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim pesan atau informasi kepada penerima pesan atau informasi, sehingga dapat merangsang filtran, perasaan, perhatian, dan minat, sehingga proses komunikasi berlangsung dengan efektif dan efisien, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di masa pandemi ini, orang-orang terutama mahasiswa tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan media yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berbagai macam media yang digunakan dalam berkomunikasi, tetapi media tersebut memiliki fungsi masing-masing. Ada media efektif dan tidak efektif. Media efektif merupakan media yang praktis, mudah, dan tidak memperbanyak biaya dan penggunaannya. Biasanya media ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga guru dan dosen. Sedangkan media yang tidak efektif merupakan media yang kurang membantu dalam proses berkomunikasi. Contohnya, penggunaan jenis media berupa aplikasi. Ketika suatu aplikasi tersebut mengalami gangguan saat digunakan, maka media tersebut menjadi tidak efektif. Untuk digunakan, penelitian ini bertujuan mengetahui jenis media apa yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Universitas Semarang selama pandemi COVID berlangsung. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini kami akan menyampaikan informasi kepada pembaca perihal jenis media yang efisien dalam proses komunikasi, sehingga dapat mempermudah mahasiswa atau orang-orang yang bingung memilih jenis media dalam menyampaikan informasi yang efektif dan mempermudah dalam keadaan dimanapun dan kapanpun atau menembus ruang dan waktu. Tinjauan pustaka. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat penyampaian pesan maupun perilaku. Komunikasi termasuk bagian penting yang tidak dapat dipisahkan di kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik menggunakan lisan maupun media. Pengertian media.
Media adalah sarana atau alat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman bagi penerima pesan. Media mudah untuk dijangkau secara luas. Dalam menyampaikan informasi, media mempunyai berbagai cara untuk menyampaikan seperti melalui iklan, koran, dan media sosial lainnya. Suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan media online sebagai alat untuk proses berkomunikasi, terutama WhatsApp. Media WhatsApp banyak diminati dan digunakan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan sesama mahasiswa lainnya. Berbagai alasan mahasiswa memilih media WhatsApp, salah satunya karena media WhatsApp mudah untuk diakses bagi mahasiswa, sehingga proses pertukaran informasi dan pesan dapat terlaksana dengan cepat dan efektif. Itu metode penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yang mana metode kualitatif ini membahas secara mendalam sumber berasal dari hasil observasi mahasiswa Universitas Semarang. Cara pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara. Terdapat dua jenis, informan kunci dan informan biasa. Yang digunakan ini adalah menggunakan informan kunci karena informan kunci ini memiliki media yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, untuk yang pertama, Heri Arisdianto, mahasiswa Universitas Semarang jurusan Hukum, mengatakan bahwa jenis media komunikasi yang digunakan dengan teman-temannya adalah menggunakan media sosial berupa aplikasi WhatsApp. Alasannya karena mudah digunakan, memakai kuota internet sedikit, fitur yang memudahkan kita dalam berkomunikasi, dan sekarang sudah banyak orang yang menggunakannya. Untuk kekurangannya yaitu memakai penyimpanan memori yang mengganggu pengguna yang memiliki penyimpanan sedikit. Informan yang kedua yaitu Hesti Aulidia Rahmawati. Mahasiswa Universitas Semarang jurusan Psikologi, mengatakan bahwa jenis komunikasi yang sering digunakan adalah menggunakan media sosial berupa aplikasi Telegram, yang mana aplikasi ini gratis, ringan, pengirimannya lebih cepat. Tetapi ada beberapa kekurangan, yaitu dibanding dengan aplikasi lainnya, aplikasi ini tidak memiliki fitur story WhatsApp atau video call group. Nah, untuk informan ketiga, Ari Muhammad Imron, mahasiswa Universitas Semarang jurusan Teknik Informatika, mengatakan bahwa jenis komunikasi yang sering digunakan dengan teman-temannya menggunakan aplikasi Line. Aplikasi Line ini memiliki kelebihan berupa timeline, terus ada portal berita sendiri, terdapat banyak stiker dan tema yang menarik bagi pengguna. Komunikasi mudah menjadi efisien, hemat waktu, dan menyimpan dan menggunakan file, menambah jaringan berteman. Atau ada pun kekurangan lain ketika sedang melakukan video call, kualitas koneksi data internet masih belum stabil. Nah, untuk berdasarkan data tersebut, berikut objek penelitian adalah isu, problem, atau masalah yang dibahas, dikaji, diteliti, dan diriset sosial. Objek penelitian ini adalah jenis media pengaplikasian komunikasi antar mahasiswa di masa pandemi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara online terhadap beberapa mahasiswa Universitas Semarang, mahasiswa tersebut merupakan sumber atau wadah informasi. Hal tersebut dikarenakan bahwa mahasiswa itu sendiri melakukan proses komunikasi dan mengetahui media yang mereka gunakan saat berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. Sejak COVID-19 melanda dunia, peran media internet dalam memudahkan proses komunikasi semakin dirasakan oleh orang-orang, terutama mahasiswa Universitas Semarang. Hal tersebut kita dapat buktikan melalui hasil data yang kami kumpulkan. Dari hasil wawancara yang kita dapatkan dari mahasiswa Universitas Semarang, ada berbagai macam pendapat yang dikeluarkan dari masing-masing mahasiswa yang berkaitan tentang jenis media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teman lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan masing-masing mahasiswa. Tetapi secara garis besar dari wawancara tersebut
Media yang digunakan dalam berkomunikasi adalah jenis media online yang mencakup beberapa aplikasi yang digunakan di kalangan mahasiswa. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki banyak varian media aplikasi untuk berkomunikasi. Penelitian terdahulu dominan menggunakan WhatsApp saja, sedangkan penelitian ini ada berbagai macam aplikasi yang digunakan, seperti Line dan Telegram. Dan di penelitian kali ini, media aplikasi digunakan banyak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memanfaatkan peran teknologi di era digital ini untuk berinteraksi antar sesama mahasiswa lainnya. Adapun beberapa jenis media komunikasi yang mereka gunakan, yaitu jenis media online berupa aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Para mahasiswa mempunyai alasan masing-masing mengapa mereka nyaman dan memilih menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.